Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kak Ika dalam channel YouTube Friska Friona Official. Oke adik-adik, masih semangat untuk UTBK tahap keduanya. Apapun itu, baik yang pertama yang kedua, bagi kalian jika ini yang pertama harus tetap semangat dan harus meraih poin terbaik. Apapun itu, kita harus memperjuangkan UTBK ini sampai titik darah penghabisan ya, atau berjuang mati-matian karena kita sudah lama sekali menunggu ya akibat wabah COVID-19. Oke, langsung kakak mau melakukan pembahasan soal bocoran UTBK penalaran umum tahun 2020. Kita lanjutkan dari yang pembahasan yang sebelumnya. Kakak mau lanjut nomor 37. Felina adalah seorang gadis tercantik di Kampung Naga. Kecantikannya luar biasa membuat seorang pangeran dari Sang Kuryang jatuh hati padanya. Namun teman-teman sebayanya merasa iri dan berkata, "Kau tak usah sok cantik ya, pangeran mustahil suka padamu." Peribahasa yang sesuai dengan kata yang bercetak miring adalah: A. Pecah anak buyung tempayan ada. B. Tidak ada gading yang tak retak. C. Langkas buah pepaya. D. Batu hitam tak bersanding. E. Laut mana yang tak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Nah, apa kira-kira jawabannya? Nah, jawaban yang cocok untuk peribahasa nomor 37 tadi adalah yang C, langkas buah pepaya. Langkas buah pepaya artinya hal yang tidak mungkin atau mustahil. Pecah anak buyung tempayan ada artinya tidak akan kekurangan perempuan untuk dijadikan istri. Yang selanjutnya, tak ada gading yang tak retak artinya tidak ada sesuatu yang tidak ada cacatnya. Selanjutnya, batu hitam tak bersanding artinya tampaknya lemah lembut tapi keras hatinya. Yang terakhir, laut mana yang tak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan artinya bagaimanapun manusia tidak luput dari kesalahan dan kekilafan. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah yang C, langkas buah pepaya, yang artinya tidak ada yang tidak mungkin atau yang mustahil. Oke, paham adik-adik? Kita lanjutkan soal nomor 38. Oke, di sini soal nomor 38 tentang membandingkan kesamaan isi teks dari kutipan berita di atas. Yang berita pertama itu tentang kematian Teresa membuat masyarakat India geram. Bagaimana tidak, gadis kecil yang dikabarkan meninggal itu ternyata dinyatakan meninggal terkubur di halaman rumah sendiri. Ironisnya, kematian Teresa disebabkan oleh orang terdekat. Semasa hidupnya, gadis ini tidak mendapat perhatian oleh ibu angkatnya, bahkan dia diperlakukan seperti pembantu. Berita kedua, polisi akhirnya menetapkan seorang dosen yang diduga menelantarkan keempat anaknya. Menurut penyelidikan, anak-anak dibiarkan tinggal di tempat yang tidak layak huni. Bahkan salah satu anaknya tidak diperbolehkan masuk rumah sehingga ia tidur di pos ronda. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata tersangka juga merupakan seorang pecandu narkoba. Jadi yang harus kita cari adalah kesamaan berita pertama dengan berita yang kedua. Yang A itu kekerasan anak disebabkan oleh orang tua kandung. B kasus penelantaran anak. C kasus pembunuhan anak. D kasus penyalahgunaan narkoba. Atau E kasus penyadapan. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 38 adalah yang B, yaitu kasus penelantaran anak, di mana berita pertama itu gadis kecil itu ditemukan meninggal dan ternyata dibunuh oleh orang terdekatnya. Dia diperlakukan seperti pembantu. Itu yang berita yang pertama. Yang kedua, seorang dosen menelantarkan keempat anaknya, lalu salah satu di antaranya ditemukan tidur di pos ronda. Nah, itu makanya jawabannya yang B, penelantaran anak. Nomor 39, perbedaan urutan penyampaian informasi di atas adalah: teks 1, siapa, apa, mengapa. Teks 2, siapa, mengapa, apa. B, teks 1, apa, kenapa, bagaimana. Teks 2, siapa, apa, kenapa. C, teks 1, kenapa, apa, bagaimana. Teks 2, siapa, kenapa, apa. D, teks 1, bagaimana, apa, bagaimana. Teks 2, siapa, kenapa, apa.
D. Teks 1 bagaimana, apa, kenapa. Teks 2 apa, siapa, kenapa. E. Teks 1 siapa, apa, kenapa. Teks 2 apa, kenapa, bagaimana. Nah, hayo, apa ini urutan informasi dari teks di atas yang tepat? Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Apa, kenapa, bagaimana, dan siapa, apa, kenapa. Nah, di sini tadi teks di atas ya. Apa itu kasus kematian ya. Terus ada kenapa. Gadis kecil dinyatakan meninggal, bagaimana dia diperlakukan sebagai pembantu dan tidak mendapat perhatian. Yang kedua itu dia siapa, seorang dosen. Apa, dia menelantarkan anaknya di rumah yang tidak layak huni. Kenapa? Karena dia seorang pencandu narkoba. Oke, sampai di sini paham? Kalau tidak paham nanti komen ya. Nomor 40. Judul buku Kisah Cinta Mima di Prancis, penulis Dadang Ferguson, penerbit Gramedia, tahun 2019, tempat Jakarta. Daftar pustaka yang benar adalah A. Ferguson, Dadang, 2019, Kisah Cinta Mima di Prancis, Jakarta, 2 Gramedia. B. Dadang, Ferguson, 2019, Kisah Cinta Mima di Prancis, Jakarta, 2 Gramedia. C. Ferguson, Dadang, Kisah Cinta Mima di Prancis, Jakarta, 2 Gramedia, 2019. D. Dadang, Ferguson, Kisah Cinta Mimo di Prancis, Jakarta, 2019, 2 Gramedia. E. Dadang, Ferguson, Kisah Cinta Mima di Prancis, Mimo ya, Jakarta, 2019, Gramedia. Apa jawaban yang benar? Ini daftar pusaka pasti kalian sering ya membahas ini di sekolah. Nah, jawaban nomor 40 itu yang benernya adalah A. Ferguson, Dadang, karena dia di situ datanya Dadang Ferguson. Kalau daftar pusaka kita balikan ya, Dadang, Ferguson, lalu tahunnya, lalu judul, lalu tempat dan penerbit. Nah, jadi jawaban nomor 40 itu A. Nomor 41, bacalah monolog di bawah ini dengan seksama. Apa yang kurasa aneh bahwa Anggelin tidak menampakkan kesuraman wajah dan kesedihan hati menjelang saat-saat terakhir perpisahan dengan suaminya, seakan berlawanan dengan watak yang halus dan cengeng. Apakah ia memang hendak menyembunyikan air mata agar ia tidak tampak sebagai orang yang kehilangan pegangan? Karena bila kau memandangnya, matanya tampak bersinar cerah. Pendeskripsian watak Angelin dari uraian di atas melalui apa? A. Reaksi dari tokoh lain. B. Percakapan antar tokoh. E. Tindakan tokoh. D. Pikiran-pikiran tokoh. Atau E. Semua jawaban yang benar. Nah, jawaban nomor 1 itu adalah A. Reaksi dari tokoh lain. Apa yang kurasa aneh bahwa Anggelin tidak menampakkan kesuraman wajah dan keresahan hati menjelang perpisahan. Jadi berarti orang yang melihat dia. Jadi reaksi dari tokoh lain.